Ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saya akan mengajak kita semua untuk membaca dari ayat 4 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, aku punya mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang aku miliki, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bersama-sama, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal sebagian, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat datang kepada Anda semua. Thank you for attending. Terima kasih Anda sudah datang, khususnya Anda yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ICC Melbourne. Kita berada dalam satu seri khotbah tentang gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kita adalah gereja Presbyterian. Kita menganut teologi reform, tetapi kita juga adalah gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Dan kita sudah melihat tanda gereja dipenuhi Roh Kudus adalah setiap orang itu memakai karunia yang Allah Roh Kudus sudah berikan kepada kita. Hari ini kita akan melanjutkan seri tersebut melihat 1 Korintus 13, bagian yang sangat-sangat terkenal, dan saya yakin Anda sudah pernah membaca apa yang baru kita baca. Saya akan mulai dengan memperkenalkan Anda kepada seorang yang namanya Markus. Dia adalah seorang entrepreneur yang memulai sebuah perusahaan konsultan yang sangat sukses, saudara, dan dia sangat aktif di dalam pelayanan Kristiani. Dia punya banyak sekali karunia rohani. Dia adalah seorang komunikator yang luar biasa efektif. Kata-katanya itu dapat memukau banyak orang yang mendengar, baik itu dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin maupun bahasa Indonesia. Dia bisa beradaptasi kepada setiap setting yang berbeda, entah itu di business conference atau di sebuah persekutuan remaja atau di sebuah panti jompo waktu dia pelayanan. Ya, banyak orang itu suka berkata kalau dia ngomong di hadapan malaikat pun malaikat juga akan dengar. Markus juga seorang pengajar Alkitab yang sangat handal, saudara. Dia bisa menjelaskan kitab Imamat tanpa orang tertidur. Ya, dia bisa menghubungkan Perjanjian Lama dengan Injil. Dia bisa menjelaskan doktrin eskatologi dengan presisi yang luar biasa, saudara. Itu sebab podcastnya di-download di banyak tempat. Dia juga seorang yang punya visi. Ya, dialah yang menggerakkan banyak hamba Tuhan untuk memulai campaign membangun gereja, 10 gereja di
dalam 10 tahun yang akan datang. Dan hari ini visi itu membuahkan hasil. Dia juga sangat generous. Ya, dia hidup sederhana, menjual rumahnya, lalu tinggal di apartemen yang kecil supaya dia bisa memberikan uangnya, penghasilannya pada korban human trafficking. Banyak orang itu mengagumi dia. Dan yang terakhir, Markus ini juga seorang pemberani, saudara. Satu kali dia ditangkap di sebuah negara yang tidak bisa disebutkan namanya karena dia memberitakan Injil. Ketika dia ditangkap, saudara, dan diancam, dia tidak bergeming, dia bilang, lakukan apa yang kalian harus lakukan karena Kristus itu lebih berharga dari nyawaku. Saudara, orang seperti ini Anda mungkin kenal 1-2 orang dalam hidup Anda. Tapi dia jelas adalah husband material. Ya, dia adalah calon menantu idaman semua orang tua. Ya, kalau Anda punya anak perempuan. Tapi Anda tahu bahwa kalau Anda kerja dengan Markus, pelayanan dengan Markus, ada sesuatu yang banyak orang nggak tahu. Markus ini orangnya agak kasar. Dia tidak sabar, saudara. Kalau Anda itu mencoba untuk melawan dia, dia akan mengecilkan Anda. Dia tidak punya waktu untuk mendengar pendapat orang lain. Dia selalu menganggap orang itu hanya sebagai alat untuk mencapai agendanya. Dia sering iri terhadap pemimpin lain yang juga sukses. Jadi di balik semua keberhasilannya itu ada hati yang sangat-sangat kosong. Dia itu do great things for God tetapi bukan with God. Dia melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan tapi tidak bersama Tuhan. Ya, dia melayani umat Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak mengasihi mereka, saudara. Ya, pelayanannya menghasilkan banyak buah, tapi juga meninggalkan banyak luka. Karena dia bilang the show has to go on. Pelayanannya harus berlanjut. Itu sebab banyak yang terluka. Karena sikap, karena perkataannya. Sebenarnya perlahan-lahan, saudara, banyak orang yang keluar. Banyak orang yang burn out karena apa yang dia lakukan. Dan waktu orang itu mencoba untuk menegurnya dengan kasih, Markus bilang begini, kalian mempertanyakan motivasi saya setelah saya melakukan semua ini bagi Tuhan dan bagi engkau? Itu jawabannya, saudara. Jadi di mata dunia Markus itu kelihatannya seorang raksasa rohani, tapi di hadapan Allah semua keberhasilannya itu seperti canang yang bergemerincing, seperti tong kosong bunyinya nyaring. Kenapa? Karena tidak ada kasih. Dan itu yang terjadi di Korintus, saudara. Gereja yang penuh dengan karunia tapi tidak punya anugerah. Gereja yang mengadopsi metrik spiritual yang salah. Mari kita lihat, saudara, di slide berikutnya, poin yang pertama. Apa itu metrik spiritual yang salah? The wrong metric. Itu ada di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara, hari ini kita itu sangat obses dengan metrik, ya kan? Segala sesuatu kita ukur. Berapa jam kita tidur, berapa step kita sudah lakukan sepanjang hari. Kita ukur screen time kita ukur BMI kita, saudara, kita ukur disiplin rohani kita ukur semuanya. Bahkan di gereja juga. Yang diukur apa? Baptisan, kehadiran, persembahan, dan seterusnya. Dan mungkin itu tidak salah, tetapi apakah itu harusnya menjadi fokus kita? Bagaimana kalau misalnya benar bahwa Tuhan tidak hanya mengevaluasi hidup kita dengan semua itu, tapi dengan metrik yang lebih penting, yang lebih kekal, saudara, yaitu kasih. Karena Paulus bilang, kalaupun aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat tapi tidak punya kasih, aku seperti gong yang berkumandang. Korintus itu, kalau Anda masih ingat, adalah kota yang besar, sebuah kota urban yang penting, saudara. Itu sebab Paulus mendirikan gereja di sana. Pusat finansial, pusat budaya, sama seperti Melbourne. Kota terbesar di Australia sekarang, sports capital, cultural capital, dan seterusnya.
Tapi juga religious center, saudara. Itu sebab ada gong dan canang yang dipakai di kuil-kuil berhala. Dan Paulus memakai semua itu. Gereja Korintus adalah gereja yang memakai metrik yang keliru. Mari kita lihat saudara, kenapa itu salah. Dalam slide berikutnya, 3 ayat yang pertama ini menunjukkan, dan itu yang dikatakan Paulus, betapa mereka memakai metrik yang salah. Yang pertama saudara, waktu Paulus berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Itu artinya bukan sebuah bahasa doa pribadi yang orang nggak ngerti, hanya Roh Kudus dan Anda. Nanti kita bahas itu minggu depan ya. Tapi yang dimaksud Paulus di sini bukan itu saudara. Yang dimaksud adalah ini bahasa hiperbolis. Bahasa yang membesarkan secara retoris. Paulus dengan kata lain bicara begini. Kalau saya bisa ngomong bahasa Inggris, Rusia, Mandarin dan semua bahasa manusia lainnya. Bahkan bahasa malaikat. Tapi kalau saya nggak punya kasih, semuanya itu percuma. Itu yang Paulus bilang. Yang kedua, Paulus mengatakan seandainya aku punya karunia bernubuat dan punya segala rahasia dan tahu segala pengetahuan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau Anda bisa tahu Alkitab, doktrin yang sulit-sulit, bisa hafal saudara. Siapa tokoh teolog mana yang ngomong soal pandangan yang mana tentang eskatologi. Anda tahu semua itu, bisa menjelaskan dengan sangat baik. Seperti Markus yang kita lihat tadi. Tapi tidak punya kasih, Paulus bilang, aku sama sekali tidak berguna. Yang ketiga, dia punya, kalau saya punya iman, kata Paulus, lalu bisa pindahin gunung, maksudnya apa? Ini bukan iman yang menyelamatkan, tapi maksudnya ini adalah sebuah leadership gift. Iman yang bisa menginspirasi orang, sehingga orang itu mau bergerak, mau berkontribusi, mau berkorban. Itu maksudnya. Tapi kalau tidak punya kasih, maka itu percuma. Yang keempat, kalau aku membagi-bagikan segala sesuatu, artinya apa? Orang yang generous. Kasih duitnya ke orang yang miskin, orang yang membutuhkan. Sampai dia sendiri tidak bisa punya holiday misalnya. Saudara, Paulus bilang kalau aku tidak punya kasih tapi bisa berkorban, aneh ya. Kok bisa sih memberikan uang kita untuk orang lain tapi gak punya kasih sebenarnya untuk orang itu? Iya, karena status. Karena mungkin untuk tax evasion. Karena mungkin supaya dilihat, wah ini sangat-sangat generous. Ya, seorang filantropis. Demi status, bisa saudara. Dan Paulus bilang, maka itu tidak ada faedahnya. Dan yang terakhir, kalau aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, itu maksudnya apa saudara? Kalau aku rela menderita bagi orang lain. Sampai kehilangan nyawa. Tapi gak punya kasih untuk orang itu. Itu pun tidak berfaedah. Jadi Paulus dengan kata lain mengatakan saudara, Anda bisa menjadi pengkhotbah yang hebat, pengajar yang inspirasional, seorang pemimpin yang luar biasa, seorang yang memberi dengan sangat generous, seorang martir yang sangat berani. Anda bisa punya semua itu. Tapi kalau Anda melakukannya untuk membuktikan kepada Allah, kepada orang lain, kepada diri Anda sendiri bahwa Anda itu something, itu berarti Anda dimotivasi oleh kemuliaan diri. Bukan kasih. Dan hanya seperti gong yang berkumandang. Jangan salah paham saudara, Paulus tidak sedang mengatakan kalau gitu jangan punya karunia. Di pasal 12 di ayat-ayat terakhir Paulus bilang kejarlah karunia itu. Jadi maksudnya apa? Yang Paulus katakan di sini adalah jangan memakai karunia untuk sebuah performa rohani. Untuk cari muka, untuk kemuliaan diri sendiri dan tidak ada kasih di dalamnya. Jadi hari ini saudara, kalau Paulus itu sedang memberikan rebuke kepada para pastor, kepada para pendeta, hamba Tuhan di mega church, dia akan bilang begini kira-kira. Bapak-bapak, kan ibu-ibu juga ada. Aku tidak peduli betapa engkau hebat,
bisa mengajak ribuan orang datang ke gerejamu. Aku tidak peduli engkau punya influence yang luar biasa melalui sosial media ministrimu. Tapi kalau engkau orangnya suka iri hati, gampang tersinggung, suka khawatir akan masa depan, itu namanya engkau tidak berguna. Engkau seperti gong yang berkumandang. Saya sekarang ingin mencoba mengaplikasikannya lebih dekat dengan kita. Kalau Anda di gereja ini, Anda melayani sebagai pemimpin 3G, sebagai guru sekolah minggu, sebagai seorang yang mengkoordinasi pelayanan kita, sebagai seorang yang mengcounsel orang lain. Dan orang itu bilang begini kepada Anda, aduh terima kasih ya untuk pelayananmu, karena pelayananmu saya jadi ngerti Alkitab, karena pelayananmu anak saya jadi kenal Yesus dan seterusnya. Anda merasa, oh iya, jelek-jelek begini saya lumayan. Lalu Anda merasa bahwa Tuhan itu beserta dengan saya karena dia memberkati pelayanan saya sehingga orang merasa diberkati. Padahal Anda tidak pernah berdoa sama Tuhan. Nggak ada prayer life. Saat teduhnya bolong-bolong, bahkan sudah sebulan lebih nggak baca Alkitab. Tapi terus pelayanan. Dan orang terus diberkati karena pelayanan Anda. Hidup Anda penuh kekhawatiran, penuh kemarahan, penuh kesombongan. Tapi Anda terus pelayanan dan Anda merasa Tuhan masih pakai saya kok. Buktinya banyak orang itu diberkati dengan karunia saya. Jadi Anda merasa ya nggak apa-apa begini. Saudara, izinkan saya memberikan diagnosa yang beda. It's not okay kalau Anda seperti itu. Karena ini yang sedang terjadi sebetulnya. Ada orang yang berdoa, Tuhan aku sedang bingung, aku sedang khawatir, tolong berikan aku kenyamanan dan damai sejahtera. Lalu Tuhan itu melihat, oh ada anakku yang perlu nasihat firman Tuhan. Lalu dia lihat Anda punya gift of wisdom, Anda punya gift of teaching. Lalu dia suruh Anda untuk melayani orang itu. Lalu orang itu diberkati oleh apa yang Anda katakan kepada dia. Pertanyaannya saudara, bisa nggak Tuhan melakukan itu? Anda tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab sudah lama. Tapi Tuhan masih pakai Anda, bisa nggak? Saudara, ini saya nanya bahasa Indonesia loh ya. Jawabannya perlu saudara. Bisa apa enggak? Bisa ya, yang bilang bisa kira-kira 250 orang. Sebagian saja dan ada yang tidak yakin kayaknya ya. Saudara, tentu bisa. Tentu bisa. Bahkan Tuhan itu di Alkitab, tadi saya cerita kepada anak-anak, supaya saya nggak usah cerita lagi kepada Anda. Tuhan tuh pakai orang-orang yang tidak kenal dia. Tuhan pakai Firaun untuk menggenapi rencananya mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Itu dipakai Tuhan, saudara. Firaun dia nggak ngerti dia dipakai Tuhan, dia sedang dipakai Tuhan. Tuhan memakai pemimpin agama yang korup, yang memberontak kepada Allah. Tuhan memakai pemimpin negara untuk apa? Untuk menyalibkan Tuhan Yesus, untuk menggenapi rencana Allah. Mereka cuman nggak sadar mereka sedang dipakai oleh Tuhan menggenapi rencananya. Jadi Tuhan bisa pakai semua orang tanpa harus orang itu menjadi seorang Kristen. Jadi kalau begitu saudara, semua orang adalah hamba Tuhan di dunia ini. Ya kan? Bedanya orang Kristen sudah sadar dia hamba Tuhan. Orang yang belum Kristen tidak sadar dia adalah juga orang yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan rencananya. Bahkan Tuhan pakai, slide berikutnya. Nah ini binatang-binatang tadi, saya nggak usah ulang saudara. Tuhan kita itu humoris banget. Saya tuh sering kali mikir, kenapa ya Tuhan pakai semua binatang-binatang ini? Coba Anda pikirkan burung gagak. Kenapa Tuhan nggak pakai orang aja untuk nganter makanan? Kenapa burung gagak? Saya lama mikir ini bertahun-tahun. Saya pikir salah satu jawabannya adalah ini. Dia sedang mengajarkan kepada kita. Aku nggak butuh engkau.
Itu message-nya. You're not God, I am God, and I don't need you. Kita melayani Allah yang tidak butuh dilayani. Amin. Tapi dia senang mengajak kita menjadi partner dalam pekerjaannya. Tapi dia gak butuh kita. Itu sebab dia menunjukkan kepada kita dia bisa pakai binatang. Batu-batu itu bisa bersorak-sorak. Pohon-pohon itu bisa bertepuk tangan memuji Allah kalau Anda gak mau. Jadi saudara, jangan pernah merasa bahwa Anda itu berjasa bagi Tuhan. Anda mungkin bilang, oh saya gak pernah kok merasa begitu. Tapi coba sekarang ya, Anda lihat gini. Kalau ada pemimpin yang jatuh, ada pemimpin yang gagal saudara, pemimpin yang sangat punya banyak karunia, dan Anda sudah diberkati bertahun-tahun karena pelayanannya. Tapi pemimpin ini narsisistik. Pemimpin ini manipulatif. Pemimpin ini seringkali saudara kasar. Pemimpin ini galak dan seterusnya. Terus apa yang Anda lakukan? Kita bilang gini, ya udahlah gak apa-apa. Kita tutup sebelah mata aja. Mau jadi bajak laut gitu ya. Kita tutup sebelah mata, kenapa? Karena ya gak ada kan orang yang sempurna. Gak ada kan orang yang seperti Yesus. Jadi ya udahlah biarin aja. Toh kita mendapatkan kasih karunia. Diberkati oleh pelayanannya. Setelah itu tandanya kita itu lebih concern dengan gifts daripada soal karakter. No, Anda harus mencoba untuk menegur dia di dalam kasih. Kenapa saudara? Karena karunia rohani dan karakter rohani itu dua hal yang sangat berbeda. Spiritual gifts and spiritual fruit itu adalah dua hal yang berbeda. Itu sebabnya summary saya sejauh ini adalah seperti berikut. Slide berikutnya. Do not confuse. Jangan pernah bingung membedakan karunia rohani dengan buah roh. Buah roh adalah apa yang karunia roh itu adalah apa yang Anda lakukan. Ya kan? Anda menasihati orang lain, Anda menghibur orang lain, Anda menyanyi, Anda menggambar, semua itu karunia. Itu apa yang Anda lakukan. Tapi buah roh adalah siapa dirimu. Jangan bingung antara talenta dan karakter. Saudara, di hadapan Tuhan, karakter itu jauh lebih penting daripada talenta. Dan salah satu tragedi di gereja-gereja modern hari ini adalah kita sangat mementingkan, menghargai orang-orang yang bertalenta. Semakin banyak talentanya, semakin dia punya banyak posisi di gereja. Tanpa peduli apakah dia itu bertumbuh di dalam karakter Kristus. Apakah dia punya kasih yang penuh dengan sukacita. Kasih yang penuh dengan damai sejahtera. Kasih yang penuh dengan kebaikan. Saudara, kalau ingat 9 buah roh, rasa buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya, itu Anda bisa buat kira-kira 60-an lebih, saudara. Karena itu jadi kasih yang sukacita, ya, atau damai sejahtera yang penuh kasih. Penguasaan diri yang penuh kasih, penguasaan diri yang penuh sukacita. Itu Anda bisa kombinasikan begitu banyak. Kalau itu tidak muncul dalam hidupmu, sementara Anda giat pelayanan, lalu Anda pikir karena orang diberkati maka Tuhan memberkati saya, Anda sedang salah kaprah. Jadi itu metrik yang salah. Kalau gitu apa metrik yang benar? Poin berikutnya, slide yang berikutnya. Apa metrik yang benar dan bagaimana kita bisa hidup berdasarkan metrik tersebut? Slide berikutnya kita akan melihat ayat 4, 5, 6, dan 7. Ini adalah ayat yang terkenal, saudara. Ada kualitas positif, ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, itu positif. Ada yang negatif. Kasih itu dikatakan di sana tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, itu kan dalam bentuk negatif. Ini adalah sebuah sajak sepertinya yang sangat terkenal, biasanya dibacakan, dikhotbahkan dalam apa?
weddings. Ya, dalam holy matrimony. Beberapa minggu yang lalu saya juga pakai ini saudara dalam pernikahan Oscar dan Tara. Dan it's fine. Tapi Anda tahu tidak bahwa tujuan Paulus nulis ini bukan sedang untuk menjadi orang yang sentimental. Bukan, saudara. Ini untungnya, ya bagusnya kita itu khotbah eksposisi. Anda jadi tahu konteksnya. Dalam slide berikutnya, Paulus tidak sedang memberi ilustrasi kasih dengan sajak yang indah, saudara. Dia sedang mengkonfrontasi orang Korintus, sedang mengkritik mereka, menegur mereka dengan begitu keras. Dia bukan sedang romantis, dia sedang ironis. Paulus bukan sedang sentimental, dia sedang sarkastik terhadap jemaat Korintus. Kenapa, saudara? Karena mereka itu punya banyak pencapaian rohani tetapi kosong hatinya. Mereka ditegur bukan hanya apa yang mereka lakukan tetapi bagaimana mereka melakukan pelayanan tersebut. Jemaat Korintus tidak sabar, jemaat Korintus tidak murah hati. Mereka cemburu, mereka memegahkan diri, mereka sombong karena pengetahuan dan semangat pelayanan yang mereka miliki. Dan itu semua adalah spiritual gifts tapi bukan spiritual fruit. Mereka punya sukses rohani, sukses pelayanan tanpa hati yang diubahkan. Saudara, saya harap ini tidak menjadi cerita diri Anda. Nah, apa sih sebetulnya kasih? Kalau itu yang tidak dimiliki oleh orang Korintus, apa kasih itu? Ada banyak definisi kasih. Anda bisa tanya Taylor Swift dan pasti ada lagunya yang ngomong soal kasih gitu ya. Anda bisa bertanya kepada Hollywood producers dan di film itu Anda diberikan jawabannya. Tapi sudah tahu satu definisi yang saya kira sangat-sangat baik itu muncul dari Paul Tripp. Dia menulis buku judulnya What Do You Expect? Redeeming the Realities of Marriage. Buku tentang pernikahan, saudara. Dia mendefinisikan ini tentang love. Love is willing self-sacrifice for the good of another that does not require reciprocation, or that the person being loved is deserving. Saya terjemahkan bebas ya. Kasih itu adalah pengorbanan diri yang sukarela untuk kebaikan orang lain yang tidak membutuhkan timbal balik. Dan atau tidak berarti orang yang dikasih itu layak menerima. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kasih yang sejati itu perlu pengorbanan. Kalau Anda cuman mengasihi karena lagi santai, lagi ada waktu, lagi in the mood, tapi tidak ada pengorbanan waktu, tenaga, uang dan seterusnya, itu bukan kasih yang sejati. Apalagi kalau Anda melakukannya karena terpaksa, ini sukarela, saudara. Lalu yang berikutnya dalam definisi ini yang sangat baik, kita bisa spend waktu yang cukup panjang untuk memikirkan ini. Tidak perlu timbal balik. Jadi Anda tidak mikir gini ya, kalau saya bantu dia, nanti 10 tahun lagi kalau dia sukses dia bisa bantu apa pada saya. Kan gitu biasa kita mikir. Itu sebab kita hanya melayani orang-orang yang sukses, orang-orang yang berpotensi sukses. Tapi orang-orang yang tidak akan pernah bisa membalas timbal jasa kita gak mau nolong mereka. Rugi banget nolong dia. Dia gak bisa berbuat baik, balik kepada saya kok. Atau kita hanya menolong, melayani orang-orang yang layak. Orang-orang yang baik sama kita, orang yang tidak pernah berbuat jahat sama kita. Tapi orang-orang yang tidak layak, kita bilang, biarin lu, jungkir balik kek. Gua mah gak peduli. EGP, saudara, itu yang kita lakukan. Ini yang terjadi di Korintus, saudara. Mereka hanya melayani orang-orang tertentu, mereka membanggakan diri karenanya. Nah, di dalam bukunya ini, si Paul Tripp ini, bapak ini, dia menjelaskan secara praktis 22 contoh kasih yang seperti ini. Dalam suami istri ini. Nah, saya nggak akan punya waktu untuk bacakan semuanya. Saya bacakan 5 saja ya, 5. Dia bilang begini misalnya. 1, contoh kasih yang praktis.
kesediaan untuk hidupmu jadi ribet karena kebutuhan dan pergumulan pasanganmu, tanpa engkau jadi tidak sabar atau jadi marah. Jadi kasih itu bersedia untuk membuat hidupmu jadi rumit, jadi repot, karena pasangan Anda, suami Anda, istri Anda itu sedang butuh. Dan Anda melayani dengan kesabaran yang sama. Yang kedua, kasih adalah perjuangan aktif melawan godaan untuk mengkritik atau menghakimi pasanganmu, sambil terus mencari cara untuk menguatkan dan memuji. Jadi kalau Anda tuh kepingin gregetan untuk marah gitu ya, kasih. Tuhan juga gregetan sama saya tapi dia tidak marah. Itu sebab saya kalau gregetan pun saya tetap belajar untuk mengasihi dan menolak godaan untuk menjadi kasar. Kayak gitu saudara. Yang ketiga, kasih itu komitmen harian untuk mengakui dosa, kelemahan, kegagalan, dan menolak godaan untuk cari alasan, apalagi menyalahkan orang lain. Jadi kalau kasih itu selalu melihat ke dalam dulu. Ini dosa saya, karena saya sedang menyembah berhala saya. Itu sebabnya waktu berhala kenyamanan saya direbut oleh pasangan saya marah sama dia. Padahal isunya adalah saya menyembah kenyamanan. Saya mau tidur dibangunin suruh cuci piring. Itu sebabnya saya marah sama dia, ya kan? Bukan karena dia, tapi karena saya menyembah kenyamanan. Nah itu kasih saudara. Yang berikutnya, kasih berarti bersedia saat ditegur oleh pasangan kita untuk memeriksa hati sendiri daripada langsung membela diri. Paul Tripp itu nulis begini, dalam dirimu, dalam diri saya, kita punya inner defense lawyer. Kita tuh punya pengacara. Believe it or not, ya, semua Anda itu pasti pernah hire lawyer. Di mana dia? Ada di hatimu. Waktu Anda dikritik oleh orang yang paling dekat dengan diri Anda, itu pengacaranya langsung bilang, "Enggak usah ngomong apa-apa, biarin saya yang tangani." Lalu langsung berteriak, "Hei, jangan macam-macam ngomong soal begitu dengan saya." Gitu ya. Nah, saudara, itu tidak mengasihi namanya. Dan yang terakhir, nomor 22, Paul Tripp bilang begini, kasih itu adalah pengakuan setiap hari kepada dirimu sendiri, kepada pasanganmu, kepada Allah, bahwa kamu tidak bisa mengasihi kayak begini, gak mungkin, tanpa anugerahnya yang melindungi, mengampuni, dan membebaskanmu. Satu kesadaran bahwa gak bisa saya mengasihi dengan kasih agape seperti Allah. Saya perlu anugerah Allah untuk itu. Saudara, ini align banget dengan apa yang Paulus katakan. Waktu dia menulis kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Perhatikan, Paulus tidak pernah bilang begini kepada Korintus. Hei jemaat Korintus, berusaha lebih keras untuk mengasihi. Berusahalah lebih keras setiap kali engkau gagal. Enggak. Kenapa saudara? Karena Paulus tahu tidak ada orang yang bisa mengasihi dengan berusaha lebih keras. Tidak ada saudara. Anda belajar untuk bisa mengasihi dengan apa? Dengan mengalami kasih yang lebih berkualitas. Anda bisa belajar mengasihi bukan dengan berusaha lebih keras, tapi dengan menerima kasih itu. Baru Anda itu tergerak untuk mengasihi dengan kualitas yang sama. Seseorang itu harus datang kepada hidupmu, menyatakan kasih itu dengan konkret, dengan praktis, saudara, baru Anda itu tergerak untuk melakukan hal yang sama. Itu sebab kalau Anda belum ketemu orang tersebut yang pernah datang dalam hidupmu memberi kasih itu, Anda kesulitan selalu untuk mengasihi seperti 1 Korintus 13. Jadi saudara, ada dua cara untuk studi, memahami dan membaca 1 Korintus 13. Slide berikutnya. Cara yang pertama adalah waktu Anda studi Alkitab gitu ya, PA, pemahaman Alkitab. Cara pertama adalah seperti ini. Oh, Paulus bilang kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Maka saya harus berusaha lebih keras. I should love like that. Aku harus sabar, aku harus sabar, aku harus sabar gitu ya. Ngitung domba, lompat ke pagar 1, 2, 3 gitu. Enggak jadi marah. Aku harus sabar, aku harus sabar. Itu cara yang dilakukan oleh banyak orang yang bermoral, yang beragama, saudara. Setiap kali gagal, berjanji lagi, aku harus sabar, karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati.
Saudara tahu setiap kali kita gagal, lalu merasa kenapa ya? Kenapa tadi marah, ngomong hal yang paling pedes kepada istri atau suami atau orang lain. Setiap kali kita gagal seperti itu, kita semakin sadar bahwa aduh mana mungkin sih aku bisa punya kualitas kasih seperti itu. Gak mungkin lah, gak mungkin. Semakin Anda itu merasa tidak berdaya. Itu sebab cara yang lebih baik, yang lebih biblical, yang gospel centered adalah tidak berkata aku harus mengasihi seperti itu, tapi aku butuh kasih seperti itu. Bukan I need to love like that, tapi I need love like that. Itu beda yang besar, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya adalah saya butuh tiap hari, bukan hanya sekali dalam hidup saya. Setiap hari saya butuh untuk bersandar pada kasih yang tidak akan pernah mengecewakan saya. Saudara dari mana dapat kasih seperti itu? Kasih dari orang yang tidak pernah mengecewakan Anda. Dari mana saudara? Kalau Anda itu mikir baik-baik, orang yang memberikan itu kepada kita adalah orang tua kita, ya kan? Begitu Anda lahir dunia, gitu ya. Langsung Anda didekap oleh ibu Anda. Di sana Anda merasakan sentuhan kasih dari mama Anda. Tapi saudara, let me tell you this. Saya seorang ayah, 23 tahun punya pengalaman menjadi ayah. Ya, jadi saya punya bukti empiris bahwa orang tua itu juga sering gagal. Karena saya sering gagal terhadap kedua anak saya. Orang tua itu akan mengecewakan Anda. Orang tua itu akan membuat Anda, loh kok orang tua kayak begini? Harusnya akan memberikan kasih yang sabar, yang murah hati, yang tidak sombong. Kok sangat selfish orang tua saya? Itu sebabnya saudara, Anda akan kecewa kalau Anda berharap kasih ala 1 Korintus 13 ini dari orang tua Anda. Bagaimana dengan pasangan Anda, suami istri? Orang tua dan pasangan itu sama DNA-nya, terbuat dari darah dan daging, rentan terhadap dosa, sama saja. Bagaimana dengan anak? Kalau Anda berharap anak Anda mengasihi Anda dengan kualitas seperti ini, saudara, Anda akan menghancurkan hidup anak Anda dengan ekspektasimu. Anda akan bilang begini, kamu kok mengasihi mama kayak begitu? Harusnya jadi seperti dia dong. Harusnya jadi seperti Yesus dong, mengasihi mama dengan tidak bersyarat. Saudara, anak itu akan tumbuh besar dengan kekecewaan yang amat sangat karena dia tidak akan pernah bisa memenuhi ekspektasimu. Anda sudah menghancurkan dia layu sebelum berkembang. Jadi kalau gitu dari mana saudara? Kalau Anda berharap ada seorang yang bisa mengasihi Anda dengan itu tadi ya, kasih yang menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dari mana? Saudara, ini adalah personifikasi dari seseorang yang mampu memberikan kasih seperti itu, yaitu Yesus. Mari kita perhatikan slide berikut ini. Anda bisa mengganti kata sabar, murah hati dengan nama Anda dan Anda akan langsung bilangnya nggak bisa. Tapi kalau Anda ganti dengan Yesus, ini ada gambaran Yesus, saudara. Yesus itu sabar, Yesus itu murah hati, Yesus tidak cemburu, Yesus tidak membanggakan diri. Taunya dari mana? Lihatlah kepada salib. Anda mungkin nggak kelihatan ini, memang sengaja didesain untuk supaya Anda tidak baca semua. Jadi mata Anda masih normal kok ya, karena Anda duduknya jauh. Tapi saya ceritakan, saya share beberapa hal saja. Yesus itu sabar. Tahu dari mana? Oh ya, waktu dia disalib, saudara. Di atas salib itu dia dihianati oleh Yudas. Dia tidak diakui oleh Petrus. Dia diperlakukan tidak adil oleh para pemimpin agama dan penguasa pada waktu itu. Saudara tahu waktu dia ditangkap di Taman Getsemani. Dia bilang begini pada murid-muridnya. Kamu pikir aku tidak bisa panggil 12 pasukan malaikat Bapakku dan membumi hanguskan semua prajurit Romawi ini. Saya suka membayangkan
Kayak di film Avengers itu ya. Mereka siap untuk bertempur. Tinggal tunggu aba-aba dari pangeran surga ini. Begitu, yes, langsung rata habis, saudara. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Karena dia sabar. Menanggung segala sesuatu bagi Anda dan saya. Tapi Yesus bilang loh, sangkamu aku tidak bisa memanggil ke-12 pasukan malaikat. Apalagi saudara, kasih itu percaya segala sesuatu. Dia percaya bahwa dia akan mati di atas kayu salib dan dibangkitkan di hari yang ketiga oleh Bapaknya. Dia sangat percaya itu menggenapkan rencana Allah meskipun dia harus menderita. Dia percaya saudara bahwa Petrus yang sudah berkhianat kepadanya itu akan menjadi pemimpin gereja di kemudian hari. Itu sebab dia mengampuni Petrus. Kasih itu murah hati. Taunya dari mana? Yesus itu murah hati. Taunya dari mana saudara? Karena di atas salib itu salah satu dari 7 perkataan terakhir Yesus adalah, Bapa, ampunilah mereka. Orang yang meludahi aku, orang yang menghujamkan tombak ke lambungku, ampunilah mereka ya Bapa. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, inilah personifikasi kasih dari 1 Korintus 13. Dan kalau Anda memahami itu, Anda akan melihat ini bukan sebagai daftar metrik yang harus Anda kerjakan, tetapi sebagai cara hidup yang baru. Jadi summary-nya dalam slide berikutnya saudara. Hanya pada waktu Anda ketemu love himself, yaitu Yesus, hati Anda itu bisa dirubah oleh kasih tersebut. Kasih yang 3F, flatten you, fill you, and freeze you. Kasih yang akan membuat Anda rendah hati karena bukan tentang apa yang Anda miliki atau apa yang Anda pernah lakukan. Dan kasih yang akan memenuhi Anda sehingga Anda tidak perlu pakai orang lain untuk membuat Anda merasa hebat. Demi status, demi pengakuan orang lain. Enggak, karena Anda sudah penuh oleh kasih Kristus. Dan kasih yang akan membebaskan Anda sehingga Anda bisa melayani dan mengasihi orang lain tanpa perlu orang itu membayar balik kasih Anda. Tidak perlu timbal balik. Jadi saudara, metrik Injil itu bukan apakah engkau sudah perform berdasarkan 1 Korintus 13, 4-7. No. Metrik gospel adalah apakah engkau sudah menerima kasih Yesus yang tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah, dan selalu ada dalam hidupmu. Apakah Anda sudah menerima kasih itu? Itu pertanyaan saya kepada Anda hari ini. Anda yang duduk di bawah, di tengah, di atas. Have you received that never stopping, never giving up, unbreaking, always and forever love of Jesus? Have you had that? Kalau belum, mungkin pagi ini saudara adalah momen yang berbahagia karena Anda menerima kasih tersebut. Yang terakhir dengan cepat saudara, metrik ini adalah metrik yang permanen. Karena Paulus mengatakan di slide berikutnya, kasih itu tidak berkesudahan. Sekarang kita melihat dengan cermin yang samar-samar tapi nanti muka dengan muka. Kalau yang sempurna itu datang, maksudnya Yesus sudah datang kedua kali. Saudara, kenapa Paulus mengatakan ini? Karena pengetahuan akan lenyap. Semua hal yang kita pelajari itu akan selesai saudara. Tapi kasih itu tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena itu karakter Allah sendiri. God is love. Kata Rasul Yohanes, 1 Yohanes 4 ayat 8. Itu sebab kalau Allah itu kekal, maka kasihnya kekal. Kenapa kasih itu bahkan lebih besar daripada iman dan pengharapan? Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar diantaranya adalah kasih. Kenapa saudara paling besar? Ini Bible quiz. Kenapa saudara kasih itu paling besar? Karena gini, waktu Yesus datang kembali memperbarui seluruh ciptaan ini, imanmu terhadap dia sekarang jadi penglihatan karena Anda ketemu muka dengan muka. Iman itu kan sesuatu yang Anda harapkan di masa depan. Sekarang jadi realita karena Anda lihat Yesus. Faith becomes sight. Hope, pengharapan Anda terpenuhi. Yesus datang kembali.
Tetapi kasih itu tetap akan ada, saudara. Itu tidak akan pernah berhenti. Karena Allah yang adalah kasih itu sekarang berdiam di tengah-tengah umatnya. Saya ingin menutup khotbah ini dengan bertanya dua hal. Yang pertama, bagi Anda yang sudah Kristen, apakah Anda bertumbuh di dalam buah roh, dalam kasih seperti Kristus? Semakin sabar, semakin murah hati, semakin tidak cemburu, semakin tidak sombong. Coba tanya dengan teman dekat, dengan pasangan suami atau istrimu. Kalau Anda aktif di gereja, aktif pelayanan, sudah lama jadi Kristen, tapi semakin hari semakin tidak seperti Kristus, ada sesuatu yang salah dengan pertumbuhan rohani Anda. Yang kedua, kalau Anda bukan Kristen, hari ini Anda diberitahu oleh firman Tuhan bahwa ini bukan tentang moralitas, mengasihi seperti Yesus mengasihi, kalau enggak Yesus akan membuang Anda dan tidak peduli dengan Anda. Tapi ini tentang bertemu dengan Yesus yang kasihnya itu akan mengubah Anda begitu radikal. Ini adalah tentang bagaimana Anda itu melihat kepada Kristus yang sudah mengasihi Anda dan meletakkan nyawanya bagi Anda. Maukah Anda datang kepadanya pagi ini?